Alhamdulillah, terima kasih juri. Salam sukses, salam. Kiu kiu, cukurukuk, kukru. Semakin sulit medan, semakin keras pertempuran, semakin kuat lawan, semakin indah kemenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kangen saya sama sahabat Take Off 87. Dan untuk para sahabat murai mania yang sampai hari ini masih mencintai murai sampai mati. Musim sudah penghujan, pancaroba, cuaca nggak menentu, panas, tiba-tiba mendung, gerimis. Apa kabar amunisi teman-teman? Mudah-mudahan tetap stabil. Tapi yang perlu diingat, jaga kesehatan di musim penghujan seperti saat ini ya teman-teman. Di video kali ini kita mau membahas murai batu bocor atau bongkar materi gacor di kerodong. Sampai di arena gantangan pun bocor, bongkar-bongkar materi. Ketika kita gantang, paling bongkar satu jalur atau satu lubang, satu materi. Paling bagus 3 materi, cuma putus-putus, sisanya naik turun. Atau ngecun ngeple, bahkan ngecun ngeple seperti narung tapi hanya ngukluk. Apa penyebabnya? Adakah solusinya untuk kasus murai batu yang seperti ini Om Dimas? Kita bahas murai batu satu ini, salah satu siswa di Sangkar Venom Ruji Hitam milik Om Haidar. Burung ini mempunyai tipikal jinak teman-teman, jinak ya. Tetapi ketika melihat lawan, bagusnya burung ini mau narung. Hanya saja kelemahannya kalau dia nggak kondisi atau staminanya nol, birahinya lebih tinggi, emosinya kurang, burung ini akan ngejar lawan, bahkan jatuh ke karpet, dan kalaupun keluar gaya hanya ngukluk. Saat ini saya videokan dia tersendiri dan seperti teman-teman lihat ini ketika kami lakukan tes track ya. 1 lawan 1, walaupun kadang-kadang ada karakter murai batu yang nggak mau kalau di track. Atau kebalikannya, ada yang ketika di track di tiang besi dia nggak mau narung teman-teman.
Jadi lumayan pusing ya kadang-kadang kalau kita bedah satu persatu ngomongin stamina, birahi, emosi. Kita cari simpelnya lewat video konten kali ini. Untuk teman-teman yang baru ketemu channel Take Off 87, terima kasih sudah klik videonya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk sukses hobi yang sama. Burung ini posisi sedang kita gantangkan teman-teman. Di bawah pun sudah bongkar-bongkar materi ketika dikerodong. Kebanyakan burung yang sudah bongkar-bongkar materi di bawah tidak akan bisa tampil top perform ketika di atas. Kalaupun ada, hanya sedikit teman-teman. Karena bahasa kita sebagai pemain bukan staminanya yang habis teman-teman, tapi birahi serta emosinya yang sudah kebuang ketika kita kondisikan di lapangan sebelum kita naikkan. Untuk beberapa kasus burung seperti ini, kita bahas siswa yang saat ini jadi model ya teman-teman. Untuk jangkrik harian, murai batu ini hanya mengkonsumsi jangkrik sebanyak 15,7 teman-teman. Jadi dihitung sendiri ya, itu berapa. Tetapi Hamin 2 jangkrik kita rubah menjadi 10,7. Karena Hamin 2 kita sudah tambahkan menu extra fooding berupa kroto di siang hari. Seberapa banyak Om Dimas krotonya? Kita berikan kroto hanya 1 sendok teh. Jadi ketika kita analisa, murai batu ini bisa tiba-tiba birahi ketika melihat burung kecil, atau bisa tiba-tiba birahi ketika dia di setel kenyang jangkrik teman-teman. Jadi harian burung ini hanya mengkonsumsi jangkrik sebanyak 15,7. Tetapi di Hamin 2 jangkrik kita rubah menjadi 10,7. Berarti berkurang 5 ekor jangkrik, tapi diganti dengan menu kroto. Ketika hari H pagi, burung ini kita mandikan siang sebelum kita bawa gantang teman-teman. Untuk jangkrik extra fooding harian sudah ya. Nah, untuk rawatannya, burung dengan tipikal seperti ini kita jemur kenceng teman-teman. Pengertian jemur kenceng bukan hanya di durasi berapa lama kita menjemur, tetapi di jam berapa kita menjemur. Itu teman-teman. Untuk siswa murai batu, kali ini saya lakukan jemur di atas jam 10 pagi. Kerodong kering, burung kering. Ketika 1 jam burung sudah mangap, saya masih lanjutkan jemur ablak teman-teman. Nah, ketika dia sudah gelisah, baru kita angkat lalu angin-anginkan sebentar teman-teman. Lalu lanjut resleting, lakukan pemasteran. Untuk umbar burung seperti ini gampang drop staminanya teman-teman. Maka dari itu teman-teman ketika mengumbar tipikal murai batu jinak, lakukan speed. Siapa tahu teman-teman mau meniru cara saya. Biasanya saya masukkan pagi, saya cabut sore. Porsi jangkrik saya buat tetap karena sudah banyak ya, 15,7. Tetapi kalau teman-teman setelan di sangkar harian hanya 7,7, teman-teman ada baiknya naikkan jadi 10-10 ketika hanya di umbaran. Pagi kita kasih jangkrik,
terpantau dia sudah kenyang makan jangkrik, baru dilakukan speed 100 kali. Lalu lanjut sore sebelum kita cabut dari umbaran, kita berikan jangkrik dulu, baru lanjut speed 100 kali. Ketika burung terpantau sudah tidak kecapean, setelah kita speed baru kita masukkan dalam sangkar. Burung seperti ini akan lebih maksimal ketika dia sendiri, ya teman-teman. Lalu tidak didempet dengan masteran burung kecil, tapi burung dengan tembakan yang kasar. Nah, itu dari umbar. Untuk porsi mandi, burung dengan tipikal seperti ini, teman-teman cek lagi doyan mandi atau justru nggak menyukai mandi. Kebetulan untuk burung siswa murai batu kali ini, kita lakukan mandi hanya 1 kali seminggu, teman-teman. Hanya di hari H ketika kita sebelum berangkat lomba. Nah, ketika pengkondisian di gantangan, kita hanya colok jangkrik 2, lalu ulat Hongkong 2. Tapi tergantung cuaca dan tingkat emosi serta birahi burung itu sendiri ketika kita kondisikan di lapangan, ya teman-teman. Ketika settingan lapangan sudah dapat, biasanya bisa berubah seketika ketika cuaca juga ikut berubah. Dipengaruhi yang kedua, lawan. Biasanya burung sudah enak, tapi lawan nggak ada yang neken, teman-teman. Jadi ketika kita mau tarung, kita pukulin lawan. Kalau lawan tidak melakukan perlawanan, kita juga bisa apa? Sama dengan murai batu kita ketika kita lombakan. Ketika dapat lawan yang pas, dia insya Allah kalau mentalnya bagus, dia akan tarung maksimal. Tetapi ketika kita ketemu lawan yang trouble, pasti itu berpengaruh ke durasi kerja murai batu kita, teman-teman. Jadi murai batu bocor bongkar materi di gantangan, di rumah ketika kita kerodong, cari titik di mana harian ketika kita kerodong dia tidak bongkar-bongkar, dia tidak gacor. Itu teman-teman. Kita cari, kita kulik di titik mana, jangkrik berapa, rawatan seperti apa. Ketika burung bocor di kerodong, dia bisa diem harian. Karena dampak negatif ketika burung harian sudah gacor bongkar-bongkar materi, biasanya ketika dibuka kerodong, dia hanya pasang badan, ngukluk, suaranya monoton, itu udah bagus. Atau yang lebih parahnya hanya naik turun, loncat jeruji, atau ke bawah cari-cari makanan, nggak bunyi. Itu teman-teman. Karena kita lombakan burung itu diablak, teman-teman, tanpa dikerodong. Jadi sebisa mungkin dia gacor narung ketika dikerodong. Begitu teman-teman. Nah, satu lagi catatannya. Kalau terjadi burung teman-teman hari H di kroto, kok dia malah adem di atas, berarti teman-teman bisa tempatkan kroto di H-1 atau di luar H-3. Tetapi H-1, H-2 dan hari H, penekanan teman-teman lebih memaksimalkan emosinya, baik dari penjemuran, baik dari pemberian ulat Hongkong hamin lomba, teman-teman. Jadi yang dibutuhkan untuk kita menggantang murai batu itu tidak cukup hanya bicara birahi. Betul, ketika kita bicara birahi, burung pasti royal buang materi lagu, ya. Tetapi ketika teman-teman tidak memperhatikan stamina
dan tidak memperhatikan level emosi, birahi teman-teman, murai batu teman-teman tidak akan terpakai. Paling bagus hanya pasang badan ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman murai batunya di atas sudah kita di bawah sudah bongkar-bongkar materi, berarti PR teman-teman hanya cari cara menaikkan emosinya dan memastikan staminanya bagus, bukan lagi bicara birahi. Kalau sudah bongkar di bawah Om Dimas, rencana main 2 sesi, berarti setting atau stud di sesi pertama sebelum kita naikkan seperti apa? Nah, ini pertanyaan bagus. Kalau teman-teman punya rencana main 2 sesi, di sesi pertama sebelum teman-teman gantang burungnya, ada baiknya pengkondisian di bawah agak jauh dari murai batu lain yang gacor. Lalu pengkondisian yang kedua, cari titik di mana murai batu teman-teman nggak bunyi, entah di setelin musik, entah tidak dicolok dulu sebelum satu sesi dia naik, atau resletingnya dibuka. Itu teman-teman yang lebih tahu karakter murai batu teman-teman. Nah, ada tipikal murai batu yang spontan ketika kita stud jangkrik dan ulat Hongkong, dia langsung on. Berarti teman-teman stud 1 sesi sebelum kita gantang. Jadi ketika nunggu sesi belum gantang, burung kita nggak keduluan bocor di bawah. Gitu teman-teman. Nah, kalau udah bocor, pemain lain juga mikir teman-teman, takut murai batunya kepancing. Nah, teman-teman bisa menjauh, asingkan dulu murai batunya sambil cari titik di mana dia tidak gacor ya teman-teman. Berarti kita cari cara respon burung ini harus kita buat sedikit lebih lambat sebelum dia naik. Tetapi 1 sesi sebelum kita gantang, ada baiknya cepuk dan karpet semua tangkringan sudah kita kondisikan, jadi kita tinggal gantang saja teman-teman. Teman-teman bisa tempatkan murai batunya di pinggir lapangan agar sebelum gantang emosinya sudah naik dan sudah pas. Gitu teman-teman. Untuk murai batu yang gacor bongkar materi di bawah, teman-teman bisa naikkan lebih dulu, jangan paling terakhir, karena dengan dia naik duluan ada momen dia mencari lawan dan buang emosi serta birahi berlebih jika terjadi over. Gitu teman-teman. Jadi sampai di sini paham nggak teman-teman? Kira-kira bisa diterima dengan jelas ya. Kalau misalkan belum jelas, teman-teman bisa simak selalu konten video-video Take Off 87. Diklik aja teman-teman, siapa tahu ada video yang sedang teman-teman butuhkan. Ada beberapa informasi yang terkait dengan kendala serta tipikal dan karakter murai batu yang aneh-aneh lah pokoknya mumet. Nah, teman-teman sentuh aja channel Take Off 87. Disentuh lagi playlist, nanti di situ ada daftar video ya teman-teman. Teman-teman bisa scroll ke bawah, nanti dicek sesuai kebutuhan murai batu teman-teman, trouble-nya di mana, kendalanya apa. Nah, ketika apa yang saya sampaikan A sampai Z dan diterapkan berhasil, berarti teman-teman selamat dan sukses. Tapi kalau belum cocok, artinya waktunya sedikit lambat, kurang dari 1 minggu. Berarti teman-teman lebih ngaret lagi mengkondisikannya 2 minggu. Disabarin teman-teman. Mudah-mudahan
apa yang saya sampaikan sampai akhir video ini teman-teman bisa tangkap dan bisa pahami, dan ketika dipraktekkan cocok, jadi menambah wawasan serta memaksimalkan murai batu teman-teman bisa tampil maksimal. Saya Dimas dari Take Off 87 dan SMA Bird School undur diri. Salam sukses, salam satu hobi. Assalamualaikum.